Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Suwahyuni dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Daulah Syafawi. Tentunya kalian tidak asing dengan istilah Daulah Syafawi, bukan? Daulah Syafawi merupakan daulah yang sangat besar peranannya bagi perkembangan peradaban Islam di dunia. Baiklah, langsung saja anak-anakku semuanya. Sub pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya adalah Thariqat Syafawi, di mana meliputi bagaimana latar belakang dari Thariqat Syafawi ini sendiri, kemudian dari proses berdirinya dinasti Syafawi, kemudian dilanjutkan dengan perkembangan kepemimpinan dinasti Syafawi. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang mengenal dari Thariqat Syafawiyah itu sendiri. Thariqat Syafawiyah merupakan thariqat yang berhaluan Syiah yang didirikan oleh Syekh Syafi'uddin Ardabili atau biasa ditulis dengan Safi al-Din Syekh Syafi'uddin Ardabili. Beliau merupakan salah satu keturunan Imam Syiah, yaitu Musa al-Qasim. Thariqat ini, yaitu Syafawiyah, didirikan di kota Ardabil yang sekarang merupakan bagian dari negara Iran. Daulah Syafawi sebagai peletak berdirinya negara Iran, yang mana awal mula dari Thariqat ini bertujuan untuk meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya mereka memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariat. Thariqat ini berubah bentuk dari yang semula berupa pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal, kemudian menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Baiklah, berikutnya kita memasuki proses berdirinya Daulah Syafawi. Berawal dari sebuah kekuatan yang dibentuk oleh Junaid, akhirnya terbentuklah suatu kekuatan militer yang sangat kuat. Kemudian Junaid juga terlibat dalam sebuah konflik dengan penguasa, yaitu dari Kara Koyunlu. Kemudian kelompok dari Junaid itu dikalahkan oleh Kara Koyunlu dan Junaid kemudian diasingkan. Di satu sisi, Junaid mendapatkan perlindungan dari Diyarbakir, yaitu dari istana Uzun Hasan. Kemudian berusaha Junaid untuk bangkit dan merebut Sirkasia. Namun akhirnya Junaid gugur dalam peperangan tersebut. Tidak berhenti di situ, kemudian perjuangan dari Junaid dilanjutkan oleh Haidar bin Junaid. Beliau adalah putra dari Junaid, yang mana Haidar telah terlibat konflik juga dengan Aka Koyunlu. Kemudian Haidar berhasil mengalahkan Aka Koyunlu pada tahun 1476. Kemudian Aka Koyunlu mengirimkan bantuan militer dan berhasil membunuh Haidar. Kemudian gerakan tersebut dilanjutkan lagi oleh Ali bin Haidar. Ali bin Haidar didesak oleh tentaranya untuk menuntut balas Aka Koyunlu atas kematian Haidar. Ali ditangkap, kemudian dibebaskan oleh Rustam, yang mana Rustam adalah putra mahkota dari Aka Koyunlu dengan syarat mau membantunya. Kemudian setelah berhasil membantu, Ali diserang balik oleh Rustam dan akhirnya terbunuh. Gerakan berikutnya dilanjutkan oleh Ismail bin Haidar. Ismail telah melanjutkan kepemimpinan dari saudaranya, yang mana membentuk tentara Kizilbas yang terkenal dengan nama Tentara Baret Merah dan berhasil mengalahkan Aka Koyunlu. Kemudian Ismail dan pasukannya berhasil menaklukkan Tabriz dan disitulah beliau mendeklarasikan berdirinya Daulah Syafawi. Berikutnya kita lanjutkan ke memasuki periode pertama, yaitu pemerintahan yang pertama berada di tangan Ismail I. Beliau memimpin pada tahun 1501 hingga tahun 1524. Kerajaan Syafawi berdiri ketika Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya.
Kemudian Ismail terus memperluas kekuasaannya hingga akhirnya harus berhadapan dengan kekuasaan besar dari Turki Utsmani yang tidak menyukai Syiah. Peperangan antara Safawi dan Turki Utsmani terjadi di Kaldiran dekatnya Tabriz, yang kemudian Safawi akhirnya kalah dan kemudian Tabriz berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani. Di satu sisi, kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail pun runtuh sehingga Ismail lebih banyak menyendiri. Kemudian terjadilah persaingan untuk berebut pengaruh dalam dinasti Safawi. Berikutnya memasuki periode yang kedua, yaitu dipimpin oleh Tahmasp I, dilanjutkan oleh Ismail II, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Hudabandar. Permusuhan Daulah Safawi dengan Turki Utsmani terus berlanjut setelah masa Ismail I. Peperangan dua kerajaan ini beberapa kali terjadi pada masa pemerintahan Tahmasp I, Ismail II, dan Muhammad Hudabandar. Pada masa tiga raja tersebut, kerajaan Safawi mengalami kelemahan karena sering terjadinya peperangan melawan Turki Utsmani yang memiliki kekuatan yang lebih kuat. Kemudian memasuki periode keempat, yaitu dilanjutkan oleh para pemimpinnya atau syekhnya, yaitu mulai dari Safi Mirza, mulai tahun 1626 sampai dengan 1642. Beliau adalah seorang raja yang lemah dan kejam terhadap pembesar kerajaan. Kemudian dilanjutkan oleh Abbas II. Beliau telah memerintah mulai tahun 1642 hingga 1667. Beliau merupakan sosok raja yang suka minum minuman keras hingga jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sepeninggal Abbas II, kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Sulaiman yang memimpin pada tahun 1667 hingga tahun 1694. Sulaiman adalah sosok pemimpin yang merupakan pemabuk dan beliau bertindak kejam terhadap para pembesar, sehingga rakyat yang menjadi tidak simpati terhadap kerajaan. Kemudian selepas Sulaiman, dilanjutkan oleh Husain I yang memerintah mulai tahun 1694 hingga tahun 1722. Beliau adalah seorang pemimpin yang alim, yang memberikan kekuasaan besar kepada para ulama Syiah yang memaksakan ajaran. Kemudian memicu pemberontakan Sunni dan Afghanistan. Husain berhasil dikalahkan pemberontak Afghanistan. Baik, berikutnya kita lanjutkan kepada silsilah pimpinan gerakan Thariqat Syafa'iyah. Yang pertama, Thariqat Syafa'iyah itu dipimpin oleh Syekh Syafi'uddin Ardabili, kemudian dilanjutkan oleh Sadruddin Musa pada tahun 1391 Masehi. Berikutnya dilanjutkan oleh Khwaja Ali, kemudian diteruskan oleh Ibrahim Junaid, kemudian dilanjutkan oleh Haidar, dan berikutnya dilanjutkan oleh Ali pada tahun 1501 Masehi. Kepemimpinan Daulah Safawi berturut-turut dimulai dari Ismail I, kemudian dilanjutkan oleh Tahmasp I. Berikutnya lagi dilanjutkan oleh Ismail II, kemudian dilanjutkan lagi oleh Muhammad Hudabandar, kemudian dilanjutkan lagi oleh Abbas I, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Safi Mirza. Kemudian berikutnya dilanjutkan oleh Abbas II, kemudian dilanjutkan lagi oleh Sulaiman, Husain I, dilanjutkan lagi Tahmasp II, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh Abbas III. Demikianlah anak-anakku materi yang sudah kita pelajari kali ini, yaitu bertemakan tentang Daulah Safawi yang mana berawal dari berangkatnya Thariqat Syafa'iyah, kemudian menjadi sebuah proses Daulah Safawi yang mana juga termasuk pemimpin-pemimpin yang telah memimpin pada masa itu. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, memberikan ilmu yang berkah dan barokah. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.